Universitas di Kubang, Unisbank, Semarang. Eksis sejak 1968. Semua program studi terakreditasi. Daftar dan registrasi online di website pmb.unisbank.ac.id. Unisbank, hebat! Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariska Amelia dengan NIM 1905520067. Saya Widya Puja Putri Diani, NIM 1905520078. Kami dari Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas di Kubang, Unisbank, Semarang. Adapun tujuan kami membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah praktik audit dengan dosen pengampu Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho SE AK MM CA CPA. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang prosedur konfirmasi piutang usaha SA 505 konfirmasi eksternal. Oke, kita langsung ke pembahasan pertama, yaitu ada ruang lingkup prosedur konfirmasi piutang usaha standar audit 505 konfirmasi eksternal dengan cakupan sering digunakan dalam kaitannya dengan saldo akun, tetapi tidak perlu dibatasi pada item-item ini. Misalnya, auditor dapat meminta konfirmasi eksternal tentang ketentuan perjanjian. Yang kedua, ada asensi, memberikan jenis pernyataan yang berbeda dalam situasi yang berbeda. Misalnya, konfirmasi eksternal atas piutang dagang memberikan bukti kuat tentang keberadaannya, tetapi tidak menunjukkan apakah debitur itu baik atau buruk. Lalu, ada proses. Proses pertama yaitu menentukan informasi yang akan dikonfirmasi. Proses kedua, memilih pihak yang sesuai untuk dikonfirmasi. Proses ketiga, mendesain permintaan konfirmasi. Dan yang terakhir, mengirim permintaan, termasuk menindaklanjuti dengan pihak yang mengonfirmasi. Standar audit ini berhubungan dengan penggunaan prosedur konfirmasi eksternal oleh auditor untuk memperoleh bukti audit berdasarkan ketentuan standar audit 330 dan standar audit 500. Hal ini tidak ditunjukkan untuk meminta keterangan tentang litigasi dan klaim yang dibahas dalam standar audit 501. Lalu kita ke pembahasan selanjutnya, ada prosedur konfirmasi eksternal untuk memperoleh bukti audit. Standar audit 500 mengidentifikasikan bahwa keandalan audit dipengaruhi oleh sumber dan sifatnya, dan ini tergantung pada kondisi individual yang dari situ bukti audit tersebut diperoleh. Standar audit juga mencakup generalisasi berikut yang relevan independen di luar audit. Yang pertama, bukti audit lebih andal ketika diperoleh dari sumber independen di luar entitas. Yang kedua, bukti audit yang diperoleh secara langsung oleh auditor lebih handal daripada bukti audit yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui penarikan kesimpulan. Bukti audit lebih andal dalam bentuk format dokumen, baik dalam bentuk kertas elektronik atau media lainnya. Oleh karena itu, tergantung pada kondisi audit, bukti audit dalam bentuk konfirmasi eksternal yang diperoleh auditor secara langsung dari pihak yang dikonfirmasi dapat lebih andal dibandingkan dengan bukti audit dari pihak internal entitas. Standar audit ini bertujuan untuk membantu auditor dalam mendesain dan melakukan prosedur konfirmasi eksternal untuk memperoleh bukti audit yang relevan dan andal. Lalu ke pembahasan selanjutnya, yaitu ada tanggal efektif dan tujuan. Tanggal efektif standar audit ini untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2013 untuk emiten atau pada 1 Januari 2014 untuk entitas selain emiten. Penetapan dini dianjurkan untuk entitas selain emiten. Semakin dekat konfirmasi dikirim terhadap tanggal neraca, maka
bukti yang didapat semakin bisa diandalkan. Hal ini dikarenakan auditor dapat menguji secara langsung saldo piutang usaha tanpa harus membuat kesimpulan atas transaksi yang terjadi antara tanggal konfirmasi dan tanggal neraca. Lalu ada tujuan. Tujuan auditor ketika menggunakan prosedur konfirmasi eksternal adalah untuk memperoleh bukti audit relevan dan andal. Ke pembahasan selanjutnya yaitu ada definisi. Untuk definisi tujuan standar audit ini, istilah berikut ini memiliki makna seperti di bawah. Yang pertama, ada konfirmasi eksternal. Bukti audit yang diperoleh sebagai suatu respon tertulis langsung kepada auditor dari pihak ketiga atau pihak yang dikonfirmasi, baik dalam bentuk kertas atau secara elektronik atau media lainnya. Yang kedua, ada konfirmasi piutang usaha. Konfirmasi piutang usaha adalah konsep yang terus berulang dalam pembahasan kita mengenai perencanaan pengujian atas rincian saldo piutang usaha. Tujuan utama konfirmasi piutang usaha adalah untuk memenuhi tujuan eksistensi, keakuratan, serta pisah batas. Selanjutnya, yang ketiga ada permintaan konfirmasi positif. Suatu permintaan konfirmasi kepada pihak ketiga untuk merespon secara langsung kepada auditor yang menunjukkan apakah pihak yang dikonfirmasi tersebut setuju atau tidak setuju dengan informasi yang terdapat dalam permintaan konfirmasi atau menyediakan informasi yang diminta, seperti konfirmasi bentuk kosong, yaitu sejenis konfirmasi positif, namun konfirmasi tersebut tidak menyebutkan jumlah rupiah, melainkan meminta si penerima untuk menyebutkan jumlah atau menyampaikan informasi lainnya. Yang kedua, ada konfirmasi faktur jenis lain dari konfirmasi positif yang hanya meminta konfirmasi atas suatu faktor tertentu, tidak mengenai saldo piutang secara keseluruhan. Yang keempat, ada permintaan konfirmasi negatif. Suatu permintaan konfirmasi kepada pihak ketiga untuk merespon secara langsung kepada auditor hanya jika pihak yang dikonfirmasi tidak setuju dengan informasi yang terdapat dalam permintaan konfirmasi. PSA 07 menyatakan bahwa konfirmasi negatif dapat dilakukan hanya jika 3 kondisi berikut terpenuhi, yaitu yang pertama, piutang dagang terdiri dari sejumlah besar akun bersaldo kecil. Yang kedua, antara resiko pengendalian dan resiko bawaan adalah rendah. Dan yang terakhir, jika diyakini bahwa penerima konfirmasi tidak mengabaikan konfirmasi yang diminta. Selanjutnya, yang kelima ada tanpa respon. Suatu kegagalan dari pihak yang dikonfirmasi untuk merespon sebagian atau secara penuh terhadap permintaan konfirmasi positif atau sebuah permintaan konfirmasi yang kembali karena tidak sampai ke tangan pihak yang dikonfirmasi. Lalu yang terakhir, nomor 6, ada penyimpangan, yaitu suatu respon yang menunjukkan perbedaan antara informasi yang diminta untuk dikonfirmasikan atau informasi yang terdapat dalam catatan entitas dengan informasi yang disediakan oleh pihak yang dikonfirmasi. Kita ke pembahasan selanjutnya, yaitu ada tujuan konfirmasi piutang usaha. Tujuan utama konfirmasi piutang usaha adalah untuk memenuhi tujuan keberadaan akurasi dan pisah batas. Konfirmasi adalah tanggapan tertulis langsung dari pihak ketiga dalam bentuk kertas atau elektronik, tetapi juga dapat mencakup informasi yang dapat diperoleh melalui akses langsung disediakan oleh pihak ketiga untuk informasi yang dipegang oleh pihak ketiga, seperti akses langsung ke sistem manajemen vendor. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu ada ketentuan prosedur konfirmasi eksternal. Pengguna menggunakan prosedur konfirmasi eksternal. Auditor harus tetap menjaga pengendalian atas permintaan konfirmasi eksternal, termasuk yang pertama, menentukan informasi atau yang dimintai. Konfirmasi ini dapat juga digunakan untuk menginformasi ketentuan dalam perjanjian, kontrak,
atau transaksi antara entitas dengan pihak lain untuk menginformasi tidak adanya kondisi tertentu seperti perjanjian tambahan. Yang kedua, yaitu memilih pihak yang tepat untuk dikonfirmasi. Respon atas permintaan konfirmasi merupakan bukti audit yang lebih relevan dan andal. Pengguna permintaan konfirmasi dikirimkan kepada pihak dikonfirmasi yang diyakini oleh auditor mengetahui tentang informasi yang dikonfirmasikan. Yang ketiga, ada mendesain permintaan konfirmasi. Format permintaan konfirmasi dapat secara langsung memengaruhi tingkat respon konfirmasi, keandalan dan sifat dari bukti audit yang diperoleh dari respon, penentuan bahwa permintaan telah dialamatkan secara tepat, termasuk pemeriksa validitas beberapa atau semua yang dituju oleh permintaan konfirmasi sebelum konfirmasi dikirimkan. Yang keempat, ada mengirimkan permintaan. Auditor mengirimkan permintaan konfirmasi tambahan pengguna jawaban untuk permintaan sebelumnya belum diterima dalam waktu yang wajar. Sebagai contoh, auditor dapat setelah melakukan verifikasi ulang atas akurasi alamat awal mengirimkan tambahan permintaan atau permintaan tindak lanjut. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu proses konfirmasi piutang usaha. Proses konfirmasi piutang usaha diperkenankan tidak dilakukan jika terdapat kondisi sebagai berikut. Yang pertama, kondisi jika piutang usaha merupakan jumlah yang tidak material dalam laporan keuangan. Yang kedua, jika konfirmasi akan tidak efektif. Yang ketiga, tingkat resiko bawaan dan resiko pengendalian taksiran sedemikian rendah, dan tingkat resiko taksiran tersebut bersamaan dengan bukti yang diharapkan untuk diperoleh dari prosedur analitik atau prosedur substantif rinci adalah cukup untuk mengurangi resiko audit ke tingkat yang cukup rendah untuk asersi laporan keuangan yang bersangkutan. Dalam banyak situasi, baik konfirmasi piutang usaha maupun pengujian substantif rinci diperlukan untuk mengurangi resiko audit ke tingkat yang cukup rendah bagi asersi laporan keuangan yang bersangkutan. Pada pembahasan selanjutnya, ada penolakan manajemen untuk mengizinkan auditor mengirimkan permintaan konfirmasi. Jika manajemen menolak untuk mengizinkan auditor permintaan konfirmasi, maka auditor harus melakukan hal berikut. Yang pertama, ada meminta keterangan tentang alasan manajemen untuk menolak dan mencari bukti audit tentang validitas dan memadainya alasan tersebut. Suatu penolakan oleh manajemen untuk mengizinkan auditor untuk mengirimkan permintaan konfirmasi merupakan pembatasan atas bukti audit yang diharapkan untuk peroleh audit. Auditor harus mencari bukti audit atas validitas dan kewajaran alasan tersebut, karena resiko penolakan manajemen tersebut mungkin mengindikasikan manajemen sedang mencoba untuk menolak akses auditor ke bukti audit yang didapat mengungkapkan kecurangan atau kesalahan. Yang kedua, mengevaluasi implikasi penolakan manajemen atas penilaian auditor terhadap resiko kesalahan penyajian material yang relevan, termasuk resiko kecurangan dan sifat, saat, dan luas prosedur audit lain. Merevisi penilaian resiko kesalahan penyajian material pada tingkat asersi dan modifikasi prosedur audit yang telah direncanakan berdasarkan SA 315. Sebagai contoh, jika alasan manajemen meminta untuk tidak melakukan konfirmasi adalah tidak masuk akal, ini dapat mengindikasikan bahwa faktor resiko kecurangan yang membutuhkan evaluasi berdasarkan SA 240. Lalu yang terakhir, melakukan prosedur audit alternatif yang didesain untuk memperoleh bukti audit yang relevan dan andal. Prosedur audit alternatif yang dilakukan dapat saja berupa dengan prosedur audit konfirmasi yang tak dibalas. Prosedur tersebut juga memperhitungkan hasil evaluasi auditor.
Auditor menyimpulkan bahwa penolakan manajemen untuk mengizinkan auditor mengirimkan permintaan konfirmasi adalah tidak masuk akal, maka auditor dapat memperoleh bukti audit yang relevan dan andal dari postur audit alternatif. Auditor harus mengomunikasikan hal tersebut dengan pihak yang bertanggung jawab dan juga mempertimbangkan implikasi terhadap audit dapat opini auditor yang atas kelola berdasarkan SA 260 dan SA 705. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pengendalian. Setelah konfirmasi dibalas oleh pelanggan, auditor harus memperhatikan perbedaan yang terjadi antara saldo piutang klien dan konfirmasi pelanggan. Perbedaan yang mungkin terjadi antaranya, yang pertama, telah dilakukan pembayaran akan tetapi belum tercatat di saldo piutang klien. Yang kedua, barang yang sudah dikirim oleh klien belum diterima oleh pelanggan. Dan yang ketiga, barang yang telah dikembalikan oleh pelanggan tetapi belum dicatat oleh klien. Yang terakhir, nomor 4, perbedaan harga saham barang rusak, kualitas barang yang tepat belum diterima pelanggan. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai analisis perbedaan. Jika permintaan konfirmasi dikembalikan oleh pelanggan, auditor harus menentukan penyebab setiap perbedaan yang dilaporkan. Jenis perbedaan dalam konfirmasi yang sering dilaporkan adalah: yang pertama, pembayaran telah dilakukan; yang kedua, barang belum diterima; yang ketiga, barang telah dikembalikan; yang keempat, kesalahan klerikal dan jumlah yang diperdebatkan; dan yang terakhir, menarik kesimpulan. Selanjutnya yaitu pengambilan sampel. Dalam menentukan ukuran sampel yang akan diambil, auditor harus memperhatikan faktor utama yang dapat mempengaruhi ukuran sampel, yaitu: pertama, salah saji yang dapat diterima; yang kedua, resiko yang tak terhindar atau ukuran relatif dari total piutang dagang, jumlah akun hasil pengujian tahun sebelumnya, dan ekspektasi salah saji; yang ketiga, resiko pengendalian; yang keempat, resiko deteksi yang diperoleh dari pengujian substantif lainnya atau perluasan dan hasil dari pengujian substantif dan transaksi prosedur analitis dan pengujian detail lainnya. Yang kelima, tipe konfirmasi atau konfirmasi negatif biasanya membutuhkan sampel lebih banyak. Dalam pemilihan sampel yang akan dikonfirmasi, auditor sebaiknya lebih menekankan pada piutang yang memiliki saldo lebih besar dan lebih lama karena memungkinkan memiliki salah satu yang material. Auditor harus berhati-hati apabila klien berusaha menghalangi auditor untuk mengonfirmasi pelanggan tertentu. Kemungkinan klien berusaha menutupi piutang fiktif atau salah satu yang diketahui. Selanjutnya saya akan membahas mengenai hasil prosedur konfirmasi eksternal. Keandalan respon terhadap permintaan konfirmasi. Studi kasusnya yang pertama, jika auditor mengidentifikasi faktor yang menimbulkan keraguan atas keandalan respon terhadap permintaan konfirmasi, auditor harus mendapatkan bukti audit lanjutan untuk menghilangkan keraguan tersebut. Dapat kita jelaskan sesuai dengan SA 500 yang menunjukkan bahwa meskipun pengguna bukti audit diperoleh dari berbagai sumber eksternal entitas, keadaan mungkin ada yang berdampak pada keandalannya. Semua respon terhadap konfirmasi membawa resiko, perubahan, dan kecurangan. Resiko tersebut ada yang terlepas apakah balasan diperoleh bentuk kertas, elektronik, ataupun media lainnya. Faktor-faktor yang mungkin menunjukkan keraguan atas keandalan respon mencakup beberapa. Yang pertama, ada untuk diterima oleh auditor secara tidak langsung. Yang kedua, tidak berasal dari pihak yang aslinya dimaksudkan untuk dikonfirmasi. Masih dengan keandalan respon terhadap permintaan konfirmasi, kasus yang kedua yaitu jika auditor menentukan bahwa respon terhadap permintaan konfirmasi tidak dapat diandalkan, maka auditor harus mengevaluasi implikasi tersebut atas penilaian resiko yang
yang kesalahan penyajian material yang relevan, termasuk risiko kecurangan, sifat, waktu, dan luas prosedur audit lainnya. Dapat kita jelaskan, sesuai pengguna audit menyimpulkan bahwa suatu respon tidak dapat diandalkan, auditor mungkin perlu untuk merevisi penentu resiko kesalahan penyajian material pada tingkat asarsi dan modifikasi prosedur audit yang direncanakan sesuai dengan standar akuntansi 315. Sebagai contohnya yaitu suatu respon yang tidak dapat diandalkan dapat menunjukkan faktor resiko kecurangan yang menuntut untuk evaluasi sesuai dengan standar akuntansi 240. Materi selanjutnya yaitu menindaklanjuti non-respon. Konfirmasi yang dikirim tetapi tidak dikembalikan oleh pelanggan tidak boleh dianggap sebagai bukti audit yang signifikan. Untuk setiap konfirmasi positif yang tidak dikembalikan, auditor dapat memeriksa dokumennya. Berikut ini untuk memverifikasi eksistensi dan keakuratan setiap transaksi penjualan yang membentuk saldo akhir piutang usaha terdapat 4. Yang pertama, penerimaan kas selanjutnya. Yang kedua, salinan faktur penjualan. Yang ketiga, dokumen pengiriman. Dan yang keempat atau yang terakhir, korespondensi dengan klien. Masih melanjutkan materi tadi, non-respon. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus non-respon, yang dimana auditor harus melakukan prosedur audit alternatif untuk memperoleh bukti audit yang relevan dan andal. Penjelasannya, contoh prosedur audit alternatif yang dapat dilakukan oleh auditor mencakup 2 hal. Yang pertama, untuk saldo akun piutang, memeriksa penerimaan kas khusus setelah tanggal neraca, dokumen penerimaan, dan penjualan mendekati periode. Yang kedua, untuk saldo akun uang, memeriksa pengeluaran kas setelah tanggal neraca atau korespondensi dengan pihak ketiga dan catatan lainnya seperti catatan penerimaan barang. Sifat dan luas prosedur audit alternatif dipengaruhi oleh akun dan asarsi yang menimbulkan tanda tanya. Permintaan konfirmasi yang tidak dibalas dapat menunjukkan suatu risiko kesalahan penyajian material yang sebelumnya tidak diidentifikasi. Dalam situasi ini, auditor mungkin perlu untuk merevisi atas penilaian risiko kesalahan penyajian material pada tingkat asarsi dan memodifikasi prosedur audit yang direncanakan sesuai dengan standar akuntansi 315. Sebagai contohnya, lebih sedikit respon atas permintaan konfirmasi daripada yang diantisipasi dapat menunjukkan faktor risiko kecurangan yang tidak terdeteksi sebelumnya yang memerlukan evaluasi sesuai dengan standar akuntansi 240. Selanjutnya, saya akan membahas penggunaan respon terhadap konfirmasi positif diperlukan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Jika auditor telah menentukan
bahwa respon terhadap permintaan konfirmasi positif diperlukan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan layak. Prosedur audit alternatif tidak akan menyediakan bukti audit yang diperlukan oleh auditor. Jika auditor tidak memperoleh konfirmasi seperti itu, maka auditor harus menentukan implikasi tersebut atas audit dan pendapat auditor berdasarkan SA 705. Selanjutnya penjelasannya, dalam kondisi tertentu, audit mengidentifikasi suatu resiko kesalahan penyajian material yang telah ditentukan pada tingkat asarsi yang untuk itu respon terhadap permintaan konfirmasi positif yang diperlukan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Kondisi seperti itu dapat mencakup beberapa. Yang pertama, informasi yang tersedia untuk menguatkan asarsi manajemen hanya tersedia di luar entitas. Yang kedua, faktor resiko kecurangan khusus seperti resiko manajemen mengesampingkan pengendalian, bahwa solusi yang dapat melibatkan karyawan dan atau manajemen mencegah auditor untuk mengandalkan bukti dari entitas. Selanjutnya yang kedua yaitu auditor harus melakukan investigasi penyimpangan untuk menentukan apakah hal itu merupakan indikasi adanya kesalahan penyajian. Penjelasannya yaitu penyimpangan yang tercatat dalam respon terhadap permintaan konfirmasi dapat menunjukkan kesalahan penyajian atau potensi kesalahan penyajian dalam laporan keuangan. Setiap suatu kesalahan penyajian diidentifikasi, auditor diharuskan oleh standar akuntansi 240 untuk mengevaluasi kesalahan penyajian, mengidentifikasi adanya kecurangan. Penyimpangan mungkin menyediakan suatu panduan terhadap kualitas respon dari pihak yang dikonfirmasi atau untuk akun yang serupa. Penyimpangan mungkin juga dapat menunjukkan suatu kekurangan atau kekurangan-kekurangan dalam pengendalian internal entitas atas laporan keuangan. Selanjutnya, asensi manajemen dapat diklasifikasikan beberapa. Yang pertama, keberadaan atau keterjadian. Yang kedua, kelengkapan. Yang ketiga, hak dan kewajiban. Yang keempat, penilaian. Yang kelima, penyajian dan pengungkapan. Selanjutnya yang akan saya bahas yaitu konfirmasi negatif, di mana konfirmasi negatif merupakan bukti audit yang kurang meyakinkan dibandingkan konfirmasi positif. Oleh karena itu, auditor tidak boleh menggunakan permintaan konfirmasi negatif sebagai prosedur audit substantif tunggal untuk yang ditunjukkan suatu resiko ditentukan kesalahan penyajian material pada tingkat asarsi, kecuali jika terdapat beberapa hal sebagai berikut. Saya akan menjelaskan pengecualian tersebut. Yang pertama, auditor telah menentukan resiko kesalahan penyajian material rendah atau telah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang efektivitas operasi pengendalian yang relevan dengan asarsi. Yang kedua, populasi unsur-unsur yang diterapi
Prosedur konfirmasi negatif terdiri dari jumlah besar saldo akun, transaksi, atau kondisi yang kecil dan homogen. Yang ketiga, diharapkan suatu tingkat penyimpangan yang sangat rendah. Dan yang terakhir, auditor tidak menyadari keadaan atau kondisi yang akan menyebabkan penerima permintaan konfirmasi negatif mengabaikan permintaan konfirmasi. Selanjutnya penjelasannya. Kegagalan dalam menerima respon atas permintaan konfirmasi negatif tidak secara eksplisit menunjukkan penerimaan oleh pihak yang dimaksud untuk dikonfirmasi. Secara permintaan konfirmasi atau verifikasi tentang keakuratan informasi yang terkandung dalam permintaan tersebut. Oleh karena itu, suatu kegagalan pihak yang dikonfirmasi untuk merespon permintaan konfirmasi negatif menyediakan bukti audit yang kurang meyakinkan daripada suatu respon terhadap permintaan konfirmasi positif. Kemungkinan besar pihak yang dikonfirmasi juga merespon ketidaksetujuan mereka atas permintaan konfirmasi penggunaan informasi dalam permintaan tidak sesuai dengan keinginan mereka, dan kecil kemungkinan untuk merespon dengan informasi yang sebaliknya. Sebagai contohnya, pemilik rekening bank kemungkinan besar lebih merespon pengguna mereka yakin bahwa saldo akun mereka tercatat lebih kecil daripada yang tercantum dalam permintaan konfirmasi. Nama lebih kecil merespon pengguna mereka yakin bahwa saldo akun mereka tercatat lebih besar. Oleh karena itu, kiriman permintaan konfirmasi negatif kepada pemilik rekening bank mungkin merupakan prosedur yang bermanfaat dalam mempertimbangkan apakah saldo tersebut lebih kecil, namun mungkin lebih efektif jika auditor mencari bukti-bukti tentang lebih sajikah saldo tersebut. Materi selanjutnya, pengevaluasian atas bukti yang diperoleh. Auditor harus mengevaluasi apakah hasil prosedur konfirmasi eksternal merupakan bukti audit yang relevan dan andal, atau apakah bukti audit lebih lanjut diperlukan. Selanjutnya penjelasan. Pada waktu mengevaluasi hasil permintaan konfirmasi eksternal secara individual, auditor dapat menggolongkan hasil konfirmasi sebagai berikut. Digolongkan menjadi 4. Yang pertama, suatu respon dari pihak tepat yang dikonfirmasi menunjukkan persetujuan dengan informasi yang disediakan dalam permintaan konfirmasi atau menunjukkan informasi yang diminta tanpa adanya penyimpangan. Yang kedua, suatu respon yang dianggap tidak dapat diandalkan. Yang ketiga, suatu permintaan konfirmasi yang tidak direspon. Dan yang terakhir atau yang keempat, suatu respon yang menunjukkan suatu penyimpangan. Mengevaluasi oleh auditor ketika dengan memperhitungkan prosedur audit lain yang mungkin dilakukan oleh auditor untuk membantu auditor dalam menyimpulkan apakah bukti audit yang cukup dan tepat telah diperoleh atau apakah bukti audit diperlukan seperti yang dituntut oleh standar audit 330. Selanjutnya, standar audit.
mengharuskan konfirmasi piutang usaha dalam situasi yang normal. SAS 67 AU 330 menyediakan 3 pengecualian terhadap keharusan menggunakan konfirmasi. 3 pengecualian tersebut antara lain: yang pertama, piutang usaha tidak material, di mana hal ini sudah umum bagi perusahaan tertentu seperti tol diskon yang terutama melakukan penjualan secara tunai atau dengan kartu kredit. Yang kedua, auditor mempertimbangkan konfirmasi bukti yang tidak efektif karena tingkat responnya kemungkinan tidak akan memadai atau tidak akan diandalkan. Dalam industri tertentu, seperti rumah sakit, tingkat respon terhadap konfirmasi sangatlah rendah. Yang ketiga, gabungan tingkat resiko inherent dan resiko pengendalian rendah dan bukti substantif lainnya dapat diakumulasi untuk menyediakan bukti yang mencukupi. Jika klien memiliki pengendalian internal yang efektif dan resiko intern yang rendah untuk siklus penjualan dan penagihan, auditor seringkali bisa memenuhi persyaratan bukti dengan pengujian pengendalian, pengujian substantif atas transaksi, dan prosedur analitis. Jika auditor memutuskan tidak akan mengkonfirmasi piutang usaha, justifikasi untuk melakukan hal tersebut didokumentasikan dalam file audit. Oke, lanjut materi selanjutnya, yaitu tentang analisis perbedaan. Jika hasil dari konfirmasi ternyata didapat adanya perbedaan, maka auditor harus menentukan dan mempelajari apa penyebab perbedaan tersebut. Terdapat beberapa perbedaan dalam konfirmasi yang sering terjadi. Di antaranya ada 4 perbedaan. Yang pertama, pembayaran telah dilakukan sebelum tanggal konfirmasi dilakukan. Yang kedua, barang belum diterima. Hal ini disebabkan perusahaan mencatat penjualan pada tanggal pengiriman dan pelanggan mencatat akuisisi ketika barang diterima. Yang ketiga, barang telah dikembalikan. Perusahaan lalai untuk mencatat memo kredit yang bisa dikarenakan perusahaan mencatat retur dan pengurangan penjualan di waktu yang berbeda, atau bisa juga dicatat dengan tidak tepat. Yang keempat atau yang terakhir, kesalahan klerikal dan jumlah yang diperdebatkan biasanya disebabkan atas pernyataan dari pelanggan karena adanya kerusakan barang, kesalahan harga, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kontrol saat konfirmasi. Auditor harus mengecek benar alamat. Jika PO Box harus berhati-hati saat dikirim kembali, maka harus auditor yang menerima dan bukan audite atau klien. Selanjutnya, penarikan kesimpulan. Jika suatu perbedaan telah diselesaikan, termasuk yang ditemukan dalam melakukan prosedur alternatif, auditor harus mengevaluasi ulang pengendalian internal. Keputusan akhir mengenai piutang usaha dan penjualan adalah apakah bukti yang mencukupi telah diproses melalui pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi, prosedur analitis, prosedur pisah batas,
konfirmasi, dan pengujian substantif lainnya untuk menjustifikasi penarikan kesimpulan mengenai kebenaran saldo yang dinyatakan. Terima kasih, itu tadi materi yang kami berikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga materinya bermanfaat.